Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan sharing sebuah topik tentang akuntansi dan hubungannya dengan nilai pemegang saham dan struktur bisnis. Oke, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar hal-hal baru dan berbagi pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan. Perkenalkan, nama saya Ika Puspita Kristianti dan materi ini adalah materi untuk mata kuliah akuntansi untuk manajer. Saya susun materi ini berdasarkan buku yang berjudul Accounting for Manager yang ditulis oleh Paul Collier. Oke, mari kita langsung aja mulai video pembelajaran hari ini. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Hari ini kita mau bahas dua topik besar. Yang pertama adalah tentang pemisahan kepemilikan dari pengendalian, dan yang kedua adalah bentuk divisionalisasi di dalam bisnis. Baik, kita mulai aja. Eh, Kalau kita lihat tentang topik pemisahan kepemilikan dari pengendalian, kita akan bahas 3 poin utama, yaitu tentang pasar modal dan pasar produk. Lalu yang kedua tentang nilai pemegang saham atau shareholder value. Dan yang ketiga tentang hubungan shareholder value, strategi, dan akuntansi. Sedangkan pembahasan tentang bentuk divisionalisasi bisnis sebagai bentuk desentralisasi akan dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama struktur organisasi bisnis, yang kedua pengelolaan divisi, dan yang ketiga tentang desentralisasi tanggung jawab profit atau pusat pertanggungjawaban. Oke, yang pertama adalah kita mau berbicara tentang pemisahan kepemilikan dari pengendalian. Oke, saya buatkan gambar untuk menggambarkan kondisi di dalam perusahaan. Ya, perusahaan dibentuk untuk mengumpulkan sumber daya dari beberapa pemilik modal dan menginvestasikannya dalam kesempatan-kesempatan yang ada. Kita bayangkan di sini ada 4 orang yang punya modal, kemudian sepakat untuk mendirikan suatu bisnis. Nah, karena keterbatasan tenaga, waktu, dan lain sebagainya, mereka memutuskan untuk meng-hire atau merekrut orang dengan kapasitas tertentu untuk bisa mengelola bisnis. Ya, ada struktur organisasi di sini. Halo, aku manajer sebagai pengelola bisnis. Sedangkan yang atas, hai, aku pemilik bisnis. Ya, tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas sebesar jumlah investasi di dalam saham mereka. Nah, jadi yang di bagian atas itu kita ibaratkan sebagai pemegang bisnis dan nantinya akan kita samakan atau kita asumsikan bahwa si pemilik bisnis ini adalah sebagai pemegang saham. Mereka punya modal dan memasukkan modalnya itu sebagai modal bisnis. Oke, jadi pemilik bisnis alias pemegang saham ini punya kekuatan untuk satu, milih direktur. Mereka berhak buat milih kira-kira orang yang pantas untuk mengelola bisnis yang sumber modalnya itu dari uang saya itu siapa ya? Lalu yang kedua, menunjuk auditor eksternal. Ini berkaitan dengan proses pengauditan saat periode keuangan itu sudah berakhir ya setelah tutup buku. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh laporan tahunan tentang kinerja finansial keuangan. Oke, nah sekarang kita mau lihat pengertian dari pasar modal dan pasar produk. Apa hubungannya pasar modal dengan perusahaan? Jadi, perusahaan itu punya dua alternatif sumber pendanaan, yaitu yang pertama dari ekuitas atau dari para pemilik saham, ya. Para pemilik saham itu beli saham, kemudian nanti dari uang pembelian saham itu perusahaan akan mendapatkan sejumlah besar ekuitas yang bisa dipakai untuk membiayai operasional perusahaan. Atau mau pakai alternatif yang kedua, yaitu berupa pinjaman atau utang atau kredit
ya, dari kreditur. Contoh kreditur itu siapa? Misalnya dari bank atau institusi lain ya. Masing-masing alternatif, baik satu maupun dua, menimbulkan cost of capital, yaitu cost yang harus dibayarkan perusahaan untuk membiayai pendanaan yang mau dipilih. Kalau di dalam akuntansi, cost tersebut diterjemahkan menjadi biaya. Apa tuh cost dalam bahasa familiarnya? Costnya itu apa sih? Cost itu artinya biaya ya. Harga yang harus dibayar ketika kita memilih suatu keputusan. Oke, cost of capital antara utang versus ekuitas. Kita mesti tahu dulu kalau kita pilih alternatif pendanaan berupa utang, maka kita wajib untuk membayar bunga pinjaman. Ya dong, kalau kita minjem sama bank, itu kan pasti ada bunga ya. Kita akan mengembalikan pinjaman kita, plus kita bayarkan juga bunga. Nah, terus kalau misalnya kita pilih pendanaannya dari bentuk ekuitas dari pemegang saham ya, mereka ekspektasinya kita bayar dalam bentuk apa sih? Yang pertama adalah dalam bentuk dividen dan yang kedua dalam bentuk capital growth. Wait, dividen dan capital growth itu apa? Mari kita lihat. Dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan pada para pemegang saham berdasarkan proporsi jumlah lembar saham yang dimiliki. Oke, jadi nanti hitungannya adalah berapa nominal dividen per lembar saham. Misalnya nih, perusahaan ABC eh, membuat keputusan untuk mau membagikan dividen. Berapa nominal dividennya? Misalnya Rp500 per lembar saham. Misalnya saya sebagai seorang pemegang saham memegang sekian banyak lot saham PT ABC. Nanti tinggal dikalikan saja. Misalnya punya satu lot artinya 100 lembar. 100 lembar dikali per satu lembar sahamnya itu Rp500. Berarti saya akan dapat berapa tuh? 100 kali 500 ya. Nah, seperti itu ya. Itu dividen, yaitu perusahaan itu ngambilnya dari mana? Dari laba perusahaan. Jadi biasanya dividen itu dibagikan setelah periode tutup buku ya. Mungkin di awal tahun, bisa juga di tengah tahun. Biasanya dibicarakan dulu dalam rapat umum pemegang saham dan direksi ya. Kemudian yang kedua adalah tadi kita kenal dengan nama capital growth. Apa tuh capital growth? Peningkatan nilai dari saham seiring waktu di pasar modal. Oke, oke. Nah, kenalan dulu sama istilah pasar modal atau capital market. Apa tuh capital market? Apa tuh pasar modal? Pasar tempat investor membeli dan menjual saham perusahaan. Biasanya disebut dengan bursa efek. Kalau di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia ya, IDX. Saudara bisa main-main ke websitenya atau tur juga bisa loh ke Bursa Efek Indonesia. Kalau misalnya dari kampus atau dari sekolah, biasanya butuh perizinan khusus ya. Oke, kita lanjut lagi tentang pasar modal dan pasar produk ya. Perusahaan menggunakan modal untuk investasi dalam bentuk teknologi, sumber daya manusia, dan bahan baku untuk membeli dan menjual produk dan jasa ke konsumen pada pasar produk. Jadi, pasar produk sama pasar modal itu dua hal yang berbeda. Kalau pasar modal itu tempat bertemunya antara investor dan perusahaan. Sedangkan kalau pasar produk itu adalah tempat membeli dan menjual produk dan jasa. Jadi di situ ada konsumen dan uh, perusahaan, ya. Oke. Em, cara perusahaan meningkatkan kekayaan para pemilik pemegang saham itu gimana? Kalian tahu di halaman sebelumnya ya, bahwa pemegang saham itu punya intensi bahwa ketika mereka menanamkan modalnya di perusahaan, mereka akan mendapatkan capital growth.
ya. Ketika mengalami capital growth, maka yang diharapkan adalah kekayaan pemegang saham itu bisa bertambah, bisa semakin banyak, ya. Nah, terus perusahaan gimana caranya untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham? Caranya adalah dengan dana dari pasar modal itu terus diinvestasikan ke dalam pasar produk, diinvestasikan ke dalam kegiatan atau aktivitas operasional bisnis perusahaan gitu ya. Oke, terus tadi tentang bursa efek, ternyata bursa efek itu punya aturan ya, aturan kalau mau terdaftar di bursa efek. Nah, aturannya mengcover apa aja? Harus ada prospektus dari saham IPO, harus mengungkapkan informasi bagi harga saham, harus ada komunikasi jika dilakukan penawaran saham, right issue, dan lain-lain. Gitu. Jadi memang harus ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan dengan pihak bursa efek. Kalau perusahaan mau mengambil atau mencari dana melalui listing di bursa efek. Nah, kalau udah listing, maka pintu untuk memperoleh pendanaan itu bisa terbuka lebar gitu. Oke, ini adalah sebuah bagan yang membandingkan antara dua alternatif pendanaan. Saudara bisa lihat yang sisi sebelah sini ada bentuk ekuitas ya. Yang kedua bentuk utang atau pinjaman. Nah, ini adalah bagannya. Kita skip aja. Mari kita lanjut ke value based management. Tujuan dari semua bisnis adalah meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Biasanya proksi atau ukuran yang digunakan untuk meningkatkan nilai pemegang saham itu adalah bisa menggunakan total shareholder return, market value added, shareholder value added, dan economic value added. Untuk ukuran-ukuran ini nanti kita coba elaborasi di video-video berikutnya ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Pemicu peningkatan nilai pemegang saham. Antara lain, saham itu bisa naik nilainya kalau terjadi misalnya pertumbuhan penjualan, ada margin laba operasi, ada peningkatan pajak pendapatan, ada investasi pada working capital, dan seterusnya ya. Nah, kemudian selain itu ada lagi nih yang bisa meningkatkan shareholder value. Antara lain adalah keputusan manajemen. Nah, misalnya nih keputusan operasional, manajemen menetapkan produk mix yang semakin bervariasi, menetapkan harga produk ya diubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah ya, promosi, kemudian ada uh, kualitas customer service yang baik. Sedangkan di poin keputusan investasi, misalnya ada kapasitas persediaan dan produksi yang bertambah misalnya ya. Kemudian ada keputusan pendanaan misal terkait proporsi utang dan ekuitas dan cost of capital. Oke, ini contoh-contohnya ya, hal-hal yang bisa meningkatkan nilai pemegang saham. Yang di bagian bawah ini, kita lihatnya dari bawah ya. Keputusan operasional, contohnya apa aja nih? Ada peningkatan penjualan, ada peningkatan profit, dan lain sebagainya. Dari sisi investasi, misalnya ada investasi working capital, dan lain-lain ya. Dari aktivitas financing, misalnya berkaitan dengan cost of capital. Oke, terus, nah sekarang kita pindah ke pembahasan tentang akuntansi dan strategi. Oke, peranan akuntansi dalam organisasi bisnis terkait dengan nilai pemegang saham, yaitu meningkatkan nilai bisnis kepada para pemegang sahamnya melalui dividen berdasarkan laba dan atau pertumbuhan kapital.
Strategi yang diterapkan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai pemegang saham. Nah, strategi perusahaan itu terefleksikan dalam fungsi-fungsi bisnis, misalnya marketing. Kalau dalam satu periode itu perusahaan pengen penjualannya meningkat, nah strategi tersebut biasanya tercermin dalam divisi tersebut, misalnya budget untuk marketingnya ditambahin, atau makin banyak rekrutmen tentang tenaga marketing gitu ya. Jadi biasanya strategi bisnis itu akan terefleksikan dalam fungsi bisnis. Misalnya operasionalnya mau digenjot lagi nih supaya bisa meningkatkan penjualan. Oke, maka mungkin strategi tersebut bisa tercermin dalam bentuk mungkin pembukaan cabang-cabang baru atau misalnya pembelian mesin-mesin baru supaya semakin menunjang kegiatan operasional. HR, human resource ya, misalnya tentang rekrutmen atau tentang pemberian bonus dan komisi supaya memotivasi karyawan untuk bisa berkinerja semakin baik. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tentang bagian tentang hubungan shareholder value, strategi, dan accounting. Dalam strategi terdapat interaksi antara area fungsional, marketing, operasional, HR, dan akuntansi. Yaitu ketika akuntansi menyediakan alat yang membantu manajer fungsional. Akuntansi manajemen mempengaruhi dan dipengaruhi oleh area fungsional dan oleh strategi bisnis. Oke, kemudian berikutnya, strategi itu penting banget untuk akuntansi manajemen. Kenapa? Karena informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen berupa perspektif strategis memerlukan pandangan jangka panjang tentang bisnis. Nah, pandangan jangka panjang ini bisa dihasilkan oleh laporan akuntansi. Akuntansi itu terintegrasi dengan strategi bisnis, ya, karena akuntansi itu menyediakan alat dan teknik untuk evaluasi kinerja pelanggan, supplier, dan kompetitor dalam upaya meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi, pengukurannya itu disediakan oleh akuntansi. Nah, kemudian strategi itu juga berkaitan dengan arah jangka panjang. Oke. Sekarang kita coba lihat tentang bentuk divisionalisasi bisnis ya. Struktur organisasi bisnis itu biasanya ada 3 bentuk. Ada swasta, publik, dan non-profit atau nirlaba ya. Nah, kemudian kalau secara pengelompokan industri ada beberapa nih, ada agrikultur atau industri primer, lalu ada industri sekunder dan industri tersier. Nah, sementara pengelompokan industri di bursa efek itu juga ada 11 macam ya. Saudara yang suka buka-buka aplikasi bursa efek pasti familiar dengan 11 kategori ini. Nah, bisnis biasanya menggunakan salah satu dari dua alternatif struktur. Yang pertama adalah fungsional dan yang kedua adalah divisional. Apa tuh bedanya tuh? Kita lihat dulu ya yang fungsi atau struktur fungsional. Oke. Pada struktur fungsional, pengambilan keputusan pada hierarki korporasi terletak pada yang paling atas dengan tanggung jawab fungsional dialokasikan pada departemen. Nah, kita lihat nih di gambar ini ya, eh, bahwa biasanya struktur organisasinya itu bentuknya seperti ini, di mana semua pengambilan keputusan ada di orang yang menduduki jabatan paling atas. Nah, struktur seperti ini lebih cocok untuk organisasi yang kecil, yang masih simple, sederhana, ya, dan tersebar secara sempit berdasarkan geografis, misalnya di satu kantor aja gitu ya.
Atau misalnya cocok untuk startup yang jumlah orangnya cuma sedikit, ya nggak nyampe 10 orang. Nah, cocoknya pakai struktur fungsional. Tapi kalau organisasinya udah berkembang pesat, udah banyak, udah gede, udah kompleks, ya struktur fungsional ini udah nggak bisa mengakomodasi lagi. Nah, maka ada yang namanya struktur divisional. Struktur divisional terletak di kantor pusat dan punya corporate specialist. Ada pengelompokan divisi dibentuk berdasarkan teritori secara geografis, berdasarkan wilayah ya, atau jenis produk jasa. Dan tiap divisi biasanya punya tanggung jawab pada setiap area fungsional. Oke, emang bedanya apa sih yang divisional ini ya? Nah, bahwa proses perencanaan di koordinasinya terpusat, sedangkan implementasi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian itu dilakukan oleh manajemen lokal gitu. Divisional dikenal dengan SBU, Strategic Business Unit ya, menggambarkan pelimpahan tanggung jawab atas suatu segmen bisnis. Kita lihat ya gambarnya seperti ini. Jadi coba kita lihat ya. Di bagian paling atas ada head office, biasanya kantor pusat misalnya di Jakarta gitu ya. Terus ada yang namanya chief executive. Nah, nanti ada beberapa divisi ya. Misalnya divisi apa ya? Divisi peremian, divisi tepung, divisi minyak goreng misalnya ya, kalau tergantung terhadap jenis jasanya atau produknya ya. Bisa juga misalnya divisi A itu regional Sumatera, divisi B regional Jawa, divisi C regional Kalimantan misalnya ya. Nah, nanti setiap divisi itu pasti punya fungsionalnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin keputusan, ya udah itu keputusannya berkaitan dengan area yang mana. Misalnya di Pulau Jawa atau di divisi mie atau divisi minyak goreng. Nah, yang bikin keputusan tuh orang yang memang posisinya di situ, nggak cuman atasan yang memegang kepemimpinan di atas itu ya, bukan puncak kekuasaan lagi yang bikin keputusan, melainkan departemen yang relate, divisi yang relate dengan tempat keputusan itu harus dijalankan gitu. Oke, itu bedanya ya. Jadi ini cocok untuk perusahaan yang udah gede, yang tersebar secara teritori, yang udah terdiversifikasi produknya. Oke, lanjut dikit lagi nih, cerita tentang pusat pertanggungjawaban ya. Pusat pertanggungjawaban itu apa? Eh, adalah bagian yang memiliki tanggung jawab untuk meraih sejumlah standar kinerja. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah pusat biaya, kedua pusat laba, dan ketiga pusat investasi. Apa tuh bedanya? Cost center atau pusat biaya biasanya bertanggung jawab untuk mengendalikan cost. Budgetnya sekian, maka harus ditaatin. Nggak boleh over budget misalnya gitu ya. Profit center adalah atau pusat laba bertanggung jawab untuk memperoleh profit yang ditargetkan. Tahun ini divisi A wajib capai target laba sekian. Misalnya 200 miliar. Nah, itu namanya profit center. Investment center adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memperoleh pengembalian modal yang sudah diinvestasikan di dalam divisi. Oke. Pihak manajemen dan divisi punya fungsi yang penting dalam menganalisa dan menginterpretasikan informasi keuangan karena termasuk dalam tanggung jawab lokal mereka. Itulah kenapa orang-orang yang manajemen, orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin di dalam perusahaan itu wajib untuk melek informasi keuangan, wajib buat bisa baca, wajib untuk bisa menginterpretasikan. Ini maksudnya apa sih gitu ya? Karena mereka nantinya akan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut gitu. Akuntansi dipengaruhi oleh dan mempengaruhi oleh struktur yang diadopsi dan tanggung jawab manajemen atas kinerja unit bisnis.
Oke. Nah, kemudian yang perspektif kritikal untuk topik materi hari ini adalah pertanyaan tentang ini. Strategi perusahaan dan divisionalisasi itu untuk siapa? Apakah ditujukan untuk shareholder atau stakeholder? Ya. Nah, ada dua pihak yang sebenarnya berpengaruh terhadap jalannya perusahaan, ya. Yang pertama adalah pihak pemegang saham, tentu aja penting banget buat perusahaan ya, karena disitulah sumber modalnya berasal. Tapi di materi ini juga disampaikan bahwa seharusnya perusahaan itu tidak hanya mengakomodasi kepentingan dari pemegang saham saja, tapi juga harus memperhitungkan ke pihak-pihak pemangku kepentingan, ke shareholder saja, tapi juga ke stakeholder. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan, ya. Contohnya, stakeholder itu siapa? Misalnya konsumen, supplier, kemudian pemerintah, masyarakat umum, ya. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa eh, organisasi ketika berbisnis jangan hanya memikirkan tentang kepentingan keuntungan aja, tapi juga harus memikirkan tentang pihak-pihak pemangku kepentingan gitu. Harus diakomodir juga kepentingan-kepentingan dari pemangku kepentingan. Misalnya nih, customer ya, apa sih kepentingan yang perlu diakomodir oleh perusahaan? Misalnya, oh, konsumen itu pengen mendapatkan produk yang berkualitas. Oh, konsumen itu pengen ketika ada kendala itu bisa diakomodasi sama customer service gitu. Oh, konsumen itu pengen kalau barangnya rusak itu bisa diretur atau ada ketika melakukan klaim garansi bisa diakomodir gitu. Ya. Jadi ada yang dibilang bahwa tanggung jawab sosial korporasi bahwa perusahaan itu sekarang nggak cuma fokus menyenangkan pemilik modal aja. Jangan pikirannya cuan-cuan, cuan-cuan gitu ya, tapi juga harus mengakomodir lebih banyak daripada itu ya. Nggak cuma pemegang saham aja, tapi juga para pemangku kepentingan alias stakeholders ya. Apa tuh tadi stakeholders ya? Konsumen, supplier, kemudian distributor, masyarakat, pemerintah, otoritas pajak, dan semuanya gitu. Sekian topik yang bisa saya bagikan tentang akuntansi dan hubungannya dengan nilai pemegang saham dan struktur bisnis. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video lanjutan berikutnya masih dalam seri akuntansi untuk manajer. Oh iya, selain membahas topik akuntansi, kalian juga bisa cek video-video saya yang lainnya tentang topik pengauditan, pengolah data statistika bisnis, dan enterprise resource planning system. Saya pamit, see you di video berikutnya. Bye.